Semenjak masuk kuliah, aku putuskan untuk kos. Maksudku biar lebih mandiri dan lebih fokus belajar, serta nih yang lebih penting, biar lebih leluasa. Leluasa yang aku maksud bukan berarti bebas semau-mau gue loh ya. Tapi lebih pada pencarian jati diri tanpa bayang-bayang orang tua. Gitu kan? Termasuk leluasa untuk nyari wedokan. Hitung-hitung untuk pembuktian jika aku ini juga cowok normal seperti cowok pada umumnya. Bukan cowok-cowok kan? Bukan pula setengah cowok, hehehe. Dan di sini aku mau cerita tentang niatku yang begitu menggebu untuk bisa macarin anak ibu kos yang cantiknya minta ampun. Bahkan niatku bukan hanya macarin, tapi harus aku dapatkan semua yang ia miliki, dan tujuan akhirnya agar aku bisa bebas dari semua biaya kos. Kayak gitu kan niatku. Sebelumnya kenalin dulu. Namaku Arman. Umur 22 tahun. Profesi sebagai mahasiswa semester 7. Sementara anaknya ibu kos bernama Asmira. Biasa dipanggil Mira. Umurnya 18 tahun. Kelas 3 SMA. Tapi jika melihat dari bentuk fisiknya, kayak sudah dewasa gitu. Setaralah dengan teman-temanku mahasiswa. Selain cantik, Mira memiliki postur yang indah dan proporsional. Setiap dia jalan dari arah dapurku, selalu bikin aku berdecak kagum. Pokoknya ngeri-ngeri sedaplah. Pinggulnya itu bulat, padat dan berisi. Sepertinya gak ada nilai kurang setiap sisinya. Itu mah kalau menurutku, hehehe. Mbak Mira pagi-pagi gini kok udah seger banget nih. Sapaku saat melihatnya melintas di depan kamarku, Lian nih mau jogging. Ikut yuk. Kayak gitu kan sahutnya dibarengi senyum simpulnya yang bikin jantung dek-dek yar. Wah, mau banget lah. Tapi sayang bentar lagi harus ke kampus, timpalku. Kok hari Minggu ada kuliah? Tanya Mira. Kuliahnya libur sih, tapi ada acara sama teman-teman, gitu kan jawabku. Ya udah aku duluan ya mas. Oke mbak, hati-hati ya, ucapku biar bikin perhatian. Mbak Mira pun berlalu. Tapi aku terus memperhatikan dari belakang. Sepertinya aku gak mau kehilangan bayangannya seberkas pun. Sumpah, bodinya yang terbungkus kostum serba ketat itu sangat memanjakan mataku. Dan tanpa sadar jakunku pun naik turun otomatis. Dalam beberapa hari ini aku selalu disuguhi pemandangan yang super indah itu. Aku juga gak paham mengapa Mbak Mira kok jadi sering lewat di depan kamarku. Mungkinkah dia sengaja mamerin dirinya dengan memakai baju yang ketat, hingga bentuk idealnya terlihat sangat jelas. Haduh, bikin aku tambah penasaran dan berfantasi begini begitu. Ini bukannya aku GR loh. Tapi aku bisa lihat dari cara dia menatapku, kayak ada sesuatu yang disembunyikan di balik mata indahnya. Mungkinkah dia suka aku? Begitu kan tanya hatiku. Dan anehnya harus aku jawab sendiri. Kalau begitu harus aku selidiki dulu. Lah caranya, ya, aku harus sering ajak ngobrol. Mungkin dari situ aku bisa lihat tentang keadaan hatinya. Kayak gitu kan. Nah, suatu waktu ketika berjalan, delalah kami kok berpapasan. Tanpa sengaja tanganku tiba-tiba nyenggol bumpernya. Maaf. Benar-benar gak sengaja nih, ujarku merasa gak enak. Gak apa-apa kok mas. Santai aja, disengaja pun gak masalah kok, ujarnya. Cek cek cek. Aku berdecak kagum sambil memandangi diri Mira. Mas Arman kenapa sih lihatnya gitu amat? Tanyanya penuh keheranan. Body Mbak Mira itu loh yang bikin aku heran, kok bisa bagus banget gitu loh. Pasti itu gegara suka olahraga kan, ujarku, demi mencari simpati.
Mas Arman suka ngarang deh. Aku dari dulu ya kayak gini. Gitu kan sangkalnya. Tapi bener kok. Bagus banget. Kalau ngelihat, bawaannya kayak pingin nihen tuh gitu loh. Emang Mas Arman pingin, gitu. Emang mau yang mana? Hayo yang mana, dipilih dipilih dipilih. Jawab Mira sambil tertawa. Meski kedengarannya hanya bercanda, tak ayal bikin jantungku deg-degan juga. Yang mana ya? Ya, yang semuanya aja deh. Wah kakak, jawabku yang kuakhiri dengan tawa untuk memanipulasi rasa grogi yang mulai merambah jiwaku. Dan lagi-lagi Mira ngasih tanggapan yang gak terduga. Dia gak terpancing sama tawaku. Mukanya malah sedikit tegang, kemudian berucap, "Boleh kok kalau Mas Arman mau." Mendengar jawaban yang tak terduga seperti itu jantungku mau mencelat. Tapi aku berusaha tenang biar gak dianggap laki-laki cemen, atau setengah laki-laki. Yang bener mbak. Gitu kan responku. Ya benerlah mas. Masak bohongan. Gitu jawabnya bikin aku tambah grogi. Tapi, jangan. Ah, lo, kok jangan? Emang kenapa? Tadi katanya pingin. Aku malah kebingungan sendiri. Gak bisa jawab. Sampai akhirnya Mira bilang begini. Ah, ternyata Mas Arman cemen juga. Gak santan gitu loh. Wasem tenan? Bener juga nih ia akan mengatakan seperti itu. Batinku. Tapi sekarang aku jadi bisa nyimpulkan, kalau Mira bukan saja menaruh rasa suka, tapi juga berhasrat sama aku. Seketika muncullah keberanianku, kemudian aku tangkap saja pergelangan tangannya. Loh, mau apa sih mas? Tanya Mira. Yah, aku mau buktiin kalau aku gak cemen atau gak punya keberanian. Kayak gitu kan jawabku. Lah terus Mas Arman mau apa? Ya mau tadi. Yang mana sih? Nyentuh Mbak Mira lah. Yang mana? Coba. Semuanya lah. Emang berani? Ya, berani, jawabku dengan suara yang terbata dan terdengar parau. Kok keder gitu? Tanya Mira. Masak sih. Kalau gitu aku ulangi ya. Aku berani. Emang maunya di mana? Tanya Mira makin bikin jantungku endredek. Kemudian tanyaku, maksud Mbak Mira. Lalu Mira memperhatikan ke arah rumahnya. Aku pun ikut ngawasin keadaan. Emang Sevi. Lalu pandangan kami bertemu. Dan anehnya mata Mira yang justru lempar isyarat. Aku pun berkata, yuk. Mira hanya ngangguk. Dan dengan bersamaan, kami berdiri. Selanjutnya berlalu menuju tempat yang kami sepakati. Beda sikap yang tadi, beda pula sikap yang sekarang. Mira nampak malu-malu bahkan lebih banyak diam, bikin aku jadi penasaran. Takutnya, kalau ia jadi berubah pikiran. Kan bikin aku malu, gitu kan. Tapi ketika aku mulai aktif, ia merespon juga. Oh, berarti harus aku yang memulai, kayak gitu kan kata hatiku. Dan begitulah yang terjadi, ternyata caraku ini berhasil sampai akhirnya makanan siap untuk dihidangkan. Tentu, aku gak nyia-nyiakan kesempatan ini. Aku sudah berhayal cukup lama untuk bisa menikmati hidangan lezat dengan menu spesial ini, gitu kan. Sungguh pas banget, pagi-pagi begini bisa sarapan rawon dengan daging yang spesial dan masih fresh. Ternyata Mira juga sangat suka dengan menu sarapan pagi ini. Ia suka dengan sambelnya yang cukup pedas, sampai mulutnya kelongohan, dan memunculkan suara-suara yang aneh. Aku makin semangat saja menyantapnya, bahkan makin aku tambah sambelnya, hingga kami cukup kepanasan berada di ruang ber-AC yang dingin ini.
Buktinya, keringat kami sampai membasahi kening dan dahi. Dan itulah bukti keberhasilan makan pagi kali ini. Maaf ya Mas kalau masakannya kurang enak, maklum masih baru pertama, ucap Mira merendah. Pertama tapi langsung bikin nambah lagi. Berarti sudah cocok banget dengan selera lidahku, kayak gitu kan jawabku. Lagi mana Mas? Apa masih mau nambah lagi? Jangan ya dek ya, takutnya ibu nanti pulang gak sepengetahuan kita. Lagian kalau pertama itu gak boleh sembarangan, ujarku sok ngerti. Iya deh Mas, kan masih banyak waktu ke depannya, jadi harus diawet-awetin. Gitu kan kata Mira sambil meluk aku erat-erat. Nah, sejak itulah kami memulai pacaran secara resmi. Dan tentu, kami selalu memanfaatkan kesempatan dan dalam kelonggaran. Sampai akhirnya Ibu Mira pun mengetahui adanya persengkongkolan di dalam rumahnya. Aku sempat dipanggil secara khusus, diinterogasi seperti pesakitan, dan disuruh menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan sangat terpaksa, aku gak malu menceritakan apa adanya, tapi anehnya, ibu kos malah sangat suka mendengarnya, bahkan mata dan mulutnya ada pergerakan kayak orang yang pingin dibantu juga. Maklumlah, sudah hampir 3 bulan ini suaminya belum pulang, ia lagi nangani proyek di luar pulau. Waduh, bisa bahaya tuh. Gitu kan kata batinku. Untungnya, Mira tiba-tiba masuk ruangan itu, tapi yang jelas Mira berkata jujur kepada ibunya kalau ia benar-benar suka sama aku. Momen itu yang menjadikan aku segera menjauh dari tempat duduk ibunya, sekaligus bisa menggagalkan niat tersembunyi dari ibunya. Tapi di akhir kisah ini perlu aku sampaikan, kalau akhirnya Mira menjadi istriku, dan sah aku nikahin 5 bulan setelah aku lulus kuliah, dan bersyukurnya aku langsung dapat kerja di perusahaan yang menyediakan listrik yang cukup kondang itu. Kini anakku sudah 2, dan kami hidup damai dan bahagia. Begitulah sekelumit kisah hidupku, semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas, ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.